Na'udzubillahi min zalik. Ya Allah ya Rabbi, jelas dong. Itu jelas banget dong. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Skrrt. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, buat kalian yang mempunyai cerita horor yang kalian alami secara pribadi, kalian bisa kirim cerita tersebut ke email tim Kamar Jerry. Nanti kisah kalian akan diangkat dan diceritakan di Kamar Jerry. Geng, bangunan terbengkalai RSUD Arjawinangun. Mendengar kata terbengkalai aja tuh biasanya udah bikin kita tuh berpikiran banyak hal gitu ya. Dari mulai hal negatif sampai bertanya-tanya, ini asal muasalnya dari mana ya bangunan? Fungsinya dulu seperti apa dan kenapa bisa terbengkalai? Ya, pasti dalam otak kalian pasti bertanya-tanya seperti itu. Ditambah lagi nih geng, yang namanya bangunan terbengkalai itu sudah pasti banyak sekali penghuninya. Mulai dari penghuni yang tidak diundang sampai penghuni yang mungkin sengaja diundang oleh orang-orang yang mencari something yang gaib lah gitu ya. Kalian paham? Nah, kali ini kita akan membahas sebuah bangunan terbengkalai yang menurut gua sebelum terbengkalai aja tuh udah menakutkan, yaitu rumah sakit. Di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Bangunan rumah sakit terbengkalai yang akan kita bahas adalah bangunan rumah sakit Arjawinangun. Rumah sakit ini dikenal oleh warga sekitar dengan sebutan rumah sakit Uka-Uka. Mungkin buat anak-anak kelahiran 2005 ke atas gitu ya, mungkin kalian agak asing dengan kata Uka-Uka. Tapi kalau 2005 ke bawah pasti tahu. Sebuah acara yang dibawakan oleh Toro Margen. Acara ini adalah acara yang ngetes gitu ya, uji nyali gitu orang-orang di tempat-tempat yang angker. Nah, kalau rumah sakit ini saja sudah diberi nama atau diberi julukan rumah sakit Uka-Uka, otomatis kalian sudah paham bagaimana seramnya rumah sakit ini. Letak daripada rumah sakit ini adalah di Jalan Bypass Paliman, Jakarta, kilometer 2 nomor 1, Kebon Turi, Kecamatan Arjawinangun, Cirebon. Sudah pasti Jawa Barat. Nah, ini lumayan jauh ya. Di rumah sakit ini banyak sekali kisah-kisah mistis yang terdengar. Dan tidak heran gitu ya kenapa rumah sakit ini begitu banyak penghuninya. Karena memang sudah lama sekali terbengkalai. Nah, sebelum kita panjang lebar membahas tentang kisah mistis daripada rumah sakit ini, kita bahas dulu nih sejarah tentang rumah sakit ini dari pertama dibangun atau dari awalnya masih difungsikan sampai akhirnya terbengkalai seperti sekarang. Perlu kalian ketahui geng, rumah sakit ini merupakan rumah sakit pemerintah. Dan kalian tahu rumah sakit ini dibangun pada tahun 1970-an. Lo bayangin tuh, 1970-an. Kita semua masih cairan gue rasa ya. Rumah sakit ini dikenal pertama kali gara-gara adanya wabah diare di Kabupaten Cirebon di saat itu. Pada zamannya, penyakit diare ini merupakan penyakit endemis yang menyebabkan kepanikan yang luar biasa. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang kan diare ya lo anggapnya ya udahlah kayak mencret-mencret biasa gitu ya. Kalau zaman dulu ini penyakit yang serius. Ditangani hampir mirip atau hampir sama dengan DBD kayaknya. Pada awalnya rumah sakit ini nih hanya sebuah puskesmas Arjawinangun. Lalu barulah 9 tahun kemudian sejak dibangun, akhirnya puskesmas ini menjadi rumah sakit atas surat keputusan bupati. Dan ini merupakan rumah sakit atau RSUD kelas D ya. Perubahan yang terus meningkat menuntut pihak rumah sakit ini harus meningkatkan kualitas rumah sakit. Nah, pihak rumah sakit ini melakukan studi banding ke rumah sakit yang lain. Dan dari hasil studi tersebut, akhirnya pihak rumah sakit memilih untuk merelokasi keseluruhan rumah sakit, alias mereka pindah tempat karena memang rumah sakit ini ingin dibuat lebih besar lagi. Nah, secara berangsur-angsur pada tahun 2009 akhirnya rumah sakit yang sudah beroperasi dari tahun 70-an ini menjadi kosong. Jadi benar-benar sudah ditinggalkan. Bangunan rumah sakit ini tidak dipakai sama sekali dan dibiarkan terbengkalai di dalam gelap. Kalian bisa lihat sendiri wujudnya dari gambar-gambar yang sudah gue tampilkan. Dan semakin hari
rumah sakit ini semakin banyak saja kejadian-kejadian mistisnya. Nah, ada kejadian mistis apa saja di rumah sakit ini? Mari kita ceritakan satu persatu kisah-kisah mistis yang ada di rumah sakit Arja Winangun ini. Yang pertama, adanya keluarga yang bersalin di rumah sakit ini. Ada sebuah keluarga yang mana anaknya itu sedang mengandung. Nah, mereka berinisiatif untuk mengantarkan anaknya bersalin. Mereka menuju ke rumah sakit Arja Winangun ini, geng. Posisinya saat itu sudah malam. Entah bagaimana ceritanya nih, orang-orang kayak nggak ngeh gitu nih keluarga. Dia masuk ke dalam rumah sakit itu. Padahal tuh rumah sakit sudah lama terbengkalai dan benar-benar gelap. Namun anehnya nih, keluarga ini mengaku yang mereka lihat justru rumah sakit itu lampunya pada nyala, beraktivitas seperti biasa layaknya rumah sakit lain. Kejadian mulai ke gap nih ya, gara-gara salah seorang satpam yang berjaga di bangunan tersebut menemui seorang bapak-bapak yang lagi pegang termos air panas. Nah, jadi kabarnya keluarga ini masuk ke dalam bangunan tersebut tanpa sepengetahuan si satpam. Entah si satpamnya lagi kencing, entah lagi beli makan gitu ya. Si satpam ini bertemu dengan seorang bapak-bapak yang bawa termos tadi. Langsung si satpam ini kaget gitu. Loh, kok bapak keluar dari bangunan rumah sakit ini? Udah gitu bawa termos air panas lagi. Kayak orang yang lagi ngejagain orang sakit gitu. Terus si satpam ini memberitahu ke si bapak. Bapak ini juga kaget gitu. Dia langsung noleh ke belakang dan dia lihat. Loh, rumah sakit yang tadinya dia masukin, yang aktivitasnya banyak, lampunya terang benderang, tiba-tiba saja berubah menjadi sebuah bangunan tua yang sudah terbengkalai. Jadi kayak matanya tuh diburemin kayak nggak sadar gitu loh, geng. Nah, langsung di situ detik itu juga si bapak ini minta bantu si security untuk balik ke dalam rumah sakit menjemput anaknya. Menggunakan senter, dia menyenter setiap lorong dan ruangan, dan bener aja dia menemukan anaknya yang tadinya mau bersalin itu terbaring di sebuah tempat tidur rumah sakit yang sudah kotor dan penuh debu. Terus selain si bapak ini ada 2 orang anggota keluarga lain yang menunggu di dalam. Di saat itu juga mereka terlihat sedang duduk di sebuah kursi reot bekas rumah sakit tersebut. Satu keluarga ini akhirnya sadar mereka ada di sebuah bangunan hancur, di sebuah bangunan terbengkalai. Persis ketika si satpam dan ayahnya masuk ke dalam ruangan tersebut. Gila, itu satu keluarga merinding. Kok bisa mereka bawa anggota keluarga mereka yang mau bersalin atau mau melahirkan ke sebuah rumah sakit yang terbengkalai, geng. Nah, sontak aja si satpam ini membantu satu keluarga ini untuk keluar dari bangunan gelap tersebut. Kita ke cerita berikutnya. Cerita berikutnya dialami oleh seorang driver ojek online. Cerita ini menjadi sebuah cerita yang berantai dari mulut ke mulut. Kisah seorang pekerja atau driver ojek online yang menerima orderan dari rumah sakit ini. Seorang driver ojek online tiba-tiba saja menerima orderan. Ketika dia selesai menjemput orderan tersebut, orderan ini merupakan orderan makanan, GoFood gitu ya, atau GrabFood lah gitu. Nah, selesai menunggu atau menjemput si makanan, dia mengantar ke rumah si pemesan. Namun anehnya, alamat si pemesan ini persis titiknya di rumah sakit tersebut. Pada awalnya nih si driver ngira mungkin ini salah titik. Tapi pas di chat ke orangnya, bener aja orangnya bilang, masuk aja pak ke dalam bangunan rumah sakit. Saya sedang berobat di dalam rumah sakit ini. Nah, pada awalnya si abang ojek ini ya mau gak mau harus dengerin kan, namanya pelanggan. Dia takut di ban atau takut di kena teguran gitu ya. Mau gak mau dia turun dari motor dan dia menuju ke pagar rumah sakit tersebut. Dan sontak aja dia kaget banget. Di saat itu udah tengah malam, ada seorang security juga udah tidur, dan kondisi ilalang di rumah sakit tersebut tinggi banget yang membuat mungkin kita tidak mungkin masuk ke situ ngasal gitu. Ya bisa jadi ada ular, ada apa gitu. Terus si ojek online ini membangunkan si security-nya.
Dan kaget banget, sekuritinya merasa dia tidak sama sekali memesan makanan apapun. Lalu siapa yang memesan makanan ke ojek online ini, geng? Security bilang sudah sering terjadi hal kayak gini. Jadi akhirnya makanan tersebut dibawa balik lagi oleh si ojek online. Nah, itu dia tadi 2 kisah yang pernah terjadi. Kali ini kita akan menonton cuplikan-cuplikan video yang ada di sosial media tentang keberadaan rumah sakit ini, geng. Yang pertama, video yang diunggah oleh ttm_official 1. Langsung aja kita cek nih, geng ya, video pertama. Oke, ini dia bentuk bangunannya, udah jelas banget ya. Cek dulu suaranya, oke. Nah, tuh kalian bisa lihat ya, look rumah sakitnya. Gila, ini dibangun pada tahun 1970-an loh, geng. Kamar jenazah. Wait. Ada yang aneh gak sih? Tulisan kamar jenazahnya itu kayak masih baru banget gak sih? Kayak gak rusak sama sekali. Even catnya juga gak pudar. Tulisannya juga jelas kamar jenazah. Ini gimana maksudnya nih? Ada yang bisa jelasin gak? Apa mungkin ini baru dibuat? Tapi kan sudah tidak beroperasi dari tahun 2009. Yang otomatis kalau dihitung sampai sekarang, shit, udah 10 tahunan, 11 tahunan gitu ya? Ya gak sih, apa gue salah hitung? Kita lanjutin ya, geng. Penampakan rumah sakitnya. Wah, gila sih. Wah, tempat tidurnya aja tuh masih dipan kayu yang lama. Anjing, merinding banget liatnya, geng. Gila. Ini apa nih? Berkas-berkas lama rumah sakit kayaknya. Oke, itu dia tadi penampakan rumah sakitnya. Kalian bisa lihat sendiri ya, dari penampakan tersebut rumah sakitnya itu udah benar-benar kosong, ya berdebu. Dan menurut gua gila, berani banget gitu ya orang mau datang ke tempat itu. Oke, kita akan ke penampakan selanjutnya nih, geng. Masih dari TikTok @ttm_official01. Nah, kalau kali ini justru si pemilik akun ini melakukan yang namanya uji nyali. Dan di sini ada sebuah penampakan yang membuat si pemilik akun ini merasa sangat ketakutan, geng. Langsung aja kita lihat nih ya. Oke, ini dia. Oke. Innalillahi. Apaan itu? Ya Allah, ada yang tidur. Ya Allah. Ya Allah. Weh, kalian harus lihat sih. Ada yang tiduran gitu. Tuh. Ya Allah, jelas banget ada. Gila, ada yang tidur, geng, di. Ini ke tempat pemandian mayat ya? Ya gak sih? Apa gue salah ya? Gila, tempat mandiin jenazah, geng. Ada penampakan, goblok. Ya pantes lah dia lari. Nah, itu tadi kalian bisa lihat ya, geng ya. Gue gak tahu nih, ini rekayasa atau enggak. Tapi kalau menurut gue, kalau itu sampai rekayasa, niat banget. Malam-malam ke tempat seperti itu, ya otomatis sudah pasti ada penunggunya gitu. Lo asal-asal bikin settingan iseng kayak gitu sampai di tempat pemandian jenazah gitu, ya bisa-bisa terkerasukan dan gak balik lagi gitu kan. Oke, kali ini masih dari akun yang sama, tapi di sini dikatakan dia bermain jalangkung, yang dimana tiba-tiba saja jalangkung itu benar-benar hidup. Kita lihat ya. Oke, nah di sini dia main jalangkung, geng. Anjir, mantranya lengkap lagi. Allah, terbang jelangkungnya, ya Allah. Gila, terbang goblok.
Anjing serem banget. Boleh kita lihat sekali lagi ya, geng ya. Ih, merinding gue. Jelas banget terbang lagi. Gerak-gerak tuh. Anjing langsung ditangkep dong sama dia. Goblok. Aduh, gila. Kalian bisa lihat sendiri ya. Kalau ditanya ke gue percaya apa enggak? Gue percaya. Kalau kejadian ini gue percaya sih. Karena kenapa? Waktu itu pernah di sekolahan gue sama teman-teman nyobain gitu juga, main jelangkung gitu. Tapi pakai pensil. Bener-bener gerak sendiri, cuy. Bener-bener gerak sendiri pensilnya. Mantranya juga sama. Gila. Kalau itu sih nggak perlu ke rumah sakit seserem ini sih. Lu ke tempat-tempat biasa juga. Kalau nggak di rumah lu sendiri juga lu ngundang kayak gitu ya bakal datang. Gila. Oke, kita ke akun selanjutnya. Ini masih dari akun TikTok juga. Namanya @andre_red_ms212new. Oke. Kalau kali ini pemilik akun ini justru mencoba uji nyali juga, tapi dia menemukan sesosok bayangan hitam yang ada di lorong gitu katanya. Lagi kita lihat langsung aja ya, kalian nilai sendiri ya penampakannya bener nggak gitu. Oke. Nah ini nih, geng, ini nih. Hah. Hilang. Kok gitu sih? Nih. Jelas ya, geng ya? Anjing serem banget, kayak kolor hijau gitu. Duh, hilang. Ih, serem banget, Gok. Oke, nah itu tadi salah satu penampakan ya. Terus ternyata akun ini juga sempat ngupload yang lain lagi. Di sini dia bilang saat dia menelusuri salah satu sudut ruangan, dia dia ngelihat sebuah troli yang tiba-tiba bergerak di kegelapan lorong rumah sakit katanya. Oke, kita cek lagi nih, geng ya. Oke. Nah, dia pindah. Oke. Allah Rabbi, jelas banget ya Allah. Jelas banget sih itu. Ini orang sendiri ya nguji nyalinya ya. Gila. Beneran gerak, geng. Anjir, goblok banget anjing. Disamperin lagi. Ih. Ditantang dong. Wah anjing, jelas geraknya. Duh. Kalau memang ini rekayasa tentu tadi tuh kelihatan di sini ada orang nih, tapi ini enggak sih. Gila. Terjelas sih, men. Nah, terus si pemilik akun TikTok Andre ini dia sempat upload yang lain lagi. Ini masih menelusuri bangunan di rumah sakit tersebut dan dia melihat jelas sebuah meja kayu yang bergeser tepat di depan matanya dia, geng. Dan setelah didekati meja tersebut baru berhenti, gitu katanya. Oke, kita cek lagi ya. Kita lihat lagi penampakannya. Oke. Kita
lihat aja nih. Katanya ada meja yang gerak. Nah ini kali ya. Wis jelas bro, nauzubillah min zalik, jelas. Ya Allah Rabbi, gimana cara rekayasanya? Pakai tali. Oke, ini dia ngedeketin ya. Anjir, nggak ada tali sama sekali bro. Jelas sih nggak ada tali sama sekali, dan ini gerak tadi. Nggak ada tali. Gila, merinding gua. Gila, jelas banget. Berarti nih orang nih emang tukang uji nyali, dia datang sendiri. Dan ya udah, ketika tuh jelas banget. Ketika ada sosok-sosok yang menampakkan diri gitu ya, dia nggak lari karena niatnya memang ya udah dia mau uji nyali. Walaupun nada-nada dia sih ketakutan sih nih orang. Wah gila, berani banget sumpah. Terus dia masih menelusuri tempat ini, pemilik akun yang bernama Andre ini. Dan di video selanjutnya dia melihat suster. Kali ini penampakan beneran katanya. Dan si suster-suster ini terlihat membawa pasien. Kita lihat langsung nih videonya seperti apa ya geng ya. Oke, kalau sampai settingan sih niat banget di tempat kayak gini. Settingan cuy. Nauzubillahi min zalik. Ya Allah ya Rabbi, jelas dong. Itu jelas banget dong. Perawat rame-rame bawa pasien RS Arja Winangun. Gila, jelas banget dong. Kemana dia bawanya? Hilang dong. Harusnya kalau orangnya ada kelihatan dong di sini nih. Jelas banget men. Tuh, kalian bisa lihat nanti ya, ntar editor tolong di zoom sedikit ya bagian ini tuh. Nauzubillah min zalik. Gila, ketika disamperin sosoknya hilang. Oke, nah lalu si pemilik akun TikTok Andre ini melanjutkan penelusurannya dia, dan dia melihat penampakan lain. Kita lihat nih geng ya, penampakannya seperti apa ya. Katanya sih penampakannya itu lagi-lagi benda bergerak katanya. Oke, kita lihat nih. Nah ini dia. Ya Allah, jelas. Nauzubillahi min zalik. Gimana nyetingnya itu? Ya Allah, gimana cara nyetingnya? Nggak mungkin sih. Harusnya kalau udah sedekat ini sih talinya kelihatan ya, kalau memang ada tali buat narik ya. Tapi ini jelas sih. Nauzubillah min zalik. Astagfirullahaladzim. Serem banget geng. Ih, gue merinding goblok. Lihat ya, kita ulang lagi ya. Ih. Nah ini. Tuh. Cara jatuh kursinya sih, cara jatuh kursinya ya. Tuh. Tak. Kalau ditarik tuh langsung. Kalau ini ada agak berhentinya. Sama kayak pas gua nginep di sebuah apartemen. Nih videonya ada di sini nih. Nah ini gua bukan penelusuran sebenarnya. Cuman gue pengen tes nginep aja di sebuah apartemen bekas pembunuhan. Bekas pembunuhan apa bunuh diri ya? Gue lupa. Yang jelas tuh pokoknya ada yang mati aja di apartemen ini. Dan itu jelas banget jatuhnya sama kayak gini. Jatuhnya tuh pelan, kalau ditarik tuh beda jatuhnya gitu. Lihat lagi ya. Tuh gerak kayak gitu. Tuh. Nggak mungkin pakai benang kecil kalau memang ini settingan. Ini harus pakai tali yang kelihatan kalau dideketin nih. Gila. Nggak habis pikir gue. Orang punya nyali segitunya banget ya. Gila. Nah itu beberapa video dari yang punya akun bernama Andre. Nah masih ada dari akun lain juga yang nge-share video lagi. Kali ini dari Mbah_Gemblung 69.
Di sini dia juga uji nyali gitu ya, menelusuri bangunan RS terbengkalai ini. Terus dia kaget banget melihat sosok hitam yang lari di lorong. Lagi-lagi sosok hitam gitu yang kayak dijumpai oleh pemilik akun Andre tadi ya. Langsung kita lihat nih videonya nih, geng. Nah, ini dia. Innalillahi, aneh banget larinya ya Allah. Larinya aneh banget. Kayak lompat gitu ya, geng. Tadi di sini juga ada loh, dia nggak sadar loh. Dia nggak sadar loh. Bentar ya. Nah, dia ada yang nggak sadar nih, geng. Sebenarnya di sini juga tuh, di sini tuh juga ada sebenarnya di sebelah kanan ini nih. Tuh, ada pergerakan tadi. Oke, kita fokus ke dia aja. Nih, aneh banget nih geraknya. Tuh, wih, aneh banget ya. Lompatnya kayak melayang gitu, geng. Tuh, jauh gitu. Zep. Gila. Itu jelas banget sih penampakannya, geng. Sosoknya hampir mirip kayak yang ditemuin pertama tadi sama akun yang pertama Andre gitu ya. Selain itu juga ada akun lain yang upload juga, namanya itu MD Kisrun. Nah, di sini katanya dia melakukan penelusuran juga di rumah sakit Arjawinangun ini. Terus di video yang dia share itu memperlihatkan sekelompok tenaga medis seperti beberapa suster dan dokter sedang lalu lalang dan berdiri. Namun bukan bentukannya hitam besar dan tingginya mencapai tinggi orang normal. Nah, mereka jalan keliling seperti layaknya sedang melakukan kegiatan rumah sakit katanya. Kita cek aja videonya langsung ya. Oh, dia nih di sini dia live ini ya, live TikTok ya. Sekarang kalau mau setting tapi sambil live gini aneh juga sih. Susah buat nyetingnya ini. Ini kan live langsung weh. Ya Allah, itu dia. Nauzubillah min zalik. Gila, serem banget bentukannya, geng. Tinggi-tinggi lagi orangnya. Tadi kalian lihat ya, lewat di sini nih. Gila, sampai muntah lo anak orang. Tuh, sini nih. Ini satu, ini dia. Nauzubillahi min zalik, itu jelas banget, geng. Itu asli fix jelas banget, geng. Gila. Oke, mungkin di sini ada teman-teman yang berasal dari Cirebon dan tahu tentang sejarah rumah sakit ini, dan kalian juga mungkin adalah salah satu yang pernah nyaksiin gitu ya. Bagaimana seramnya rumah sakit ini? Kalian boleh tinggalkan komentar di bawah, geng. Mungkin lebih lengkap lagi versi kalian gitu. Tinggalkan komentar di bawah, kita sharing bareng-bareng. Nah, itu dia tadi kisah tentang rumah sakit umum daerah Arjawinangun, Cirebon. Dan ini merupakan riset versi tim Kamar Jerry. Dan kalian bisa lihat sendiri beberapa penampakan nyata yang langsung disiarkan oleh teman-teman dari akun media sosial TikTok. Dan ini benar-benar real karena mereka langsung live streaming, bukan diedit dulu. Siapa tahu kalian juga pernah nguji nyali di sana tapi nggak ngerekam. Berarti kan kalian punya pengalaman itu. Coba tinggalkan komentar di bawah.